Debat panas Prof. Gayus dengan kuasa hukum Tom Lembong akhirnya ditengahi oleh Bung Peri. Kalau tidak ada mens rea, maka tidak ada pidana. Anda bisa jelaskan? Mana bisa, kalau ada yang lain bisa. Dia tidak mens rea merencanakan, tapi kebetulan dia culpa. Culpa itu apa? Tidak hati-hati. Tidak hati-hati, oke. Menimbulkan korban. Apakah dihukum? Ini agak bahaya. Saya sudah jelaskan, mens rea itu adalah reckless, tidak Bukan cuma hati-hati, Anda yang gegabah. tahu. Ini semua tahu mens rea itu apa. Jangan sok pinter sendiri. Nah, ini bahaya. Ini. Siapa yang sepintar? Cari Karena orang. begini Prof ya. yang profesor, saya Kita ini mengambil hanya contoh. orang pelajar biasa. Kita mengambil contoh dalam setiap kegiatan pemerintah. Pertanyaannya, apakah menguntungkan orang lain atau tidak? Membuat orang lain kaya atau tidak? Semua proyek pemerintah nih, Iya. bangun jembatan, pengadaan apa segala macam, pasti memperkaya orang lain. Kalau kita hanya berpatokan memperkaya orang lain itu adalah kejahatan, maka semua yang pegang proyek ini kena hukuman semua. Ya, saya boleh ya. Nah jadi, kenapa niat jahat itu penting? Ini penting sekali nih, penting sekali, sangat penting. Bahaya sekali kita menganggap bahwa kalau niat jahat itu tidak penting, itu bahaya sekali. Jadi lalai itu nggak perlu dihukum. Lalai menabrak orang tidak rencana membunuh. Prof, Bentar. konsep mens rea itu lalai salah satu, Bentar. Prof. Mungkin Prof Bentar. agak lupa mungkin, agak Bentar. lupa mungkin. Kenapa lupa? Karena betul tadi Prof. Itu Ya tadi boleh, Anda lupa, betul. itu bagian mens rea Prof. Saya ceritakan mens Prof rea mungkin yang lupa, Dia mungkin udah kelamaan nggak di bidang hukum sangat tidak lupa. Itu salah, bahaya. Nanti kasihan publik. Anda yang bahaya, ini Kalau ditonton. penjelasannya Santi keliru, kasihan publik, kasihan. Begini ya, begini. Ya gimana ya dengan Prof. Gayus ini guys. Apalagi ngejar kursi komisaris kali ya guys. Ya saya juga bukan ahli hukum ya, tetapi kan sebelumnya dijelaskan oleh Bung Peri bahwa mens rea itu di dalamnya termasuk ada unsur yang dijelaskan oleh Prof. Gayus tadi, yaitu culpa katanya, kelalaian ya. Ya tetapi dia masih mau mencari kesalahan-kesalahan dari Pak Tom Lembong ini mungkin ya guys. Ya untuk lebih lanjut mengenai mens rea tadi, mari kita dengar ulang apa yang dikatakan oleh Bung Peri berikut ini guys. Dan hakim sendiri mengatakan tidak ada niat jahat. Mas Aiman tahu tidak artinya dalam konsep hukum pidana tidak ada niat jahat? Tidak ada pidana. Ya. Actus reus, tindakan atau perbuatan jahat bisa ada. Tapi kalau niat jahat tidak ada pidana. Silahkan belajar hukum pidana dari Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari tanah air sampai ke luar negeri. Soal mens rea kalau tidak terbukti tidak ada niat jahat. Kecuali ibu bapak sekalian sedang menipu peradaban hukum. Ya, kecuali kalau mau menipu, ikut terlibat dalam political show ini, yaitu political trial ini. Ingat di Undang-Undang Dasar itu eksplisit bunyinya begini, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Setiap orang dijamin, dilindungi ya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Saya pikir kita sedang bercanda dengan hukum kita. Kalau kemudian ini digunakan hanya sekedar untuk menghajar oposan. Ya itu dia guys, soal mens rea tadi dijelaskan oleh Bung Peri ya. Kalau kita belum jelas juga, kita dengar langsung dari pakar hukumnya, betul-betul pakar hukum nih guys, yaitu Prof. Mahfud MD. Di mana Prof. Mahfud MD juga mengatakan dan juga menyinggung soal kasus Pak Tom Lembong ini guys. Mari kita simak sama-sama. Niat jahat itu seperti apa ya? Ini Nah, niat abstrak jahat sekali. Iya. Kalau kita orang beragama tuh, orang Islam biasanya kalau niat jahat tuh bilang nawa itu, saya berniat. Tapi kalau di dalam hukum beda. Niat Ya. jahat tuh ukurannya 4. Ya, Satu, dia punya maksud untuk itu. oke. Untuk mengambil itu, untuk ambil keuntungan, punya maksud. Itu purpose istilahnya. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa itu akan merugikan dan itu tidak benar. Ya, Kemudian yang ketiga, dia ceroboh. Yang keempat, dia lalai. Kalau 4 ini terjadi, maka sudah terbukti dia punya mens rea. Nah ini di kasus Tom Lembong tidak ada sama sekali. sudah Bahwa dikejar, dikejar kemana-mana. selalu tidak kelihatan di situ, Tidak tidak ada. kelihatan, tidak ada bahwa dia punya niat tuh dari mana, wong dia diperintah oleh atasan. Oh. Ada dokumen-dokumen bahwa itu diperintah. Gitu. Dalam Harus hal ini presiden pada saat dalam itu. ini presiden dan ada rakornya untuk itu. Ada rakor yang dilakukan secara resmi. Berarti tidak ada kesalahan. Jadi bukan niatnya dia, Bukan tapi niatnya. dia menjalankan perintah. Menjalankan perintah dan kemudian dia memerintahkan lagi ke bawah kan. Iya.
ke BUMN yang ada di lingkungan TNI waktu itu antara lain kan. Ya. Dia aja yang kemudian di lapangan melakukan. Nah oleh sebab itu saya kemudian ketika dia jadi tersangka dulu kita bicara di sini. Kalau unsur untuk jadi tersangka terpenuhi, tapi sekarang sesudah vonis, Ya. saya nyatakan keputusan hakim itu salah. Saya harus berani mengatakan salah. Karena apa? Karena ini belum inkrah, masih bisa dilawan, masih dinyatakan minta ke pengadilan tinggi, Pak Hakim, tolong nih batalkan ini salah ini putusan ini. Oleh sebab itu kita berhak sekarang menyatakan salah putusan itu. Seorang guru besar menyatakan orang tidak punya niat tuh bisa dihukum juga katanya. Terus contohnya apa? Misalnya kelalaian, naik mobil lalai nabrak orang lain, itu tidak punya niat nabrak. Lah itu namanya niat. Jadi niat itu kan ada 4. Satu tadi dia sengaja, Ya. itu niat. Dan itu bisa dibuktikan dia sengaja ngambil lah Ya, gitu ada ya. purpose-nya. Iya, purpose. Lalu yang kedua dia tahu bahwa itu akibatnya seperti itu. Lalu yang ketiga lalai, yang keempat sembrono lah. Orang naik mobil nabrak itu mens rea karena dia lalai. Sama dengan orang naik pohon, Ya. ya naik pohon sambil cekakakan bergurau lalu jatuh nimpa orang mati. Dia lalai. Kan lalai. Dia ya. mens rea dia. Masuk mens rea. Tidak punya niat menjatuhi orang tapi dia lalai, itu sudah mens rea. Oleh sebab itu pada Tom Lembong ini yang 4 ini tidak ada. Tidak terpenuhi di situ. Tidak ada sama sekali. Ya. Saksi-saksi yang dipanggil juga malah menguatkan Tom Lembong yang memberatkan itu tidak mau hadir. Yang katanya ini yang tahu ini yang tidak ada yang hadir. Ya itu ya guys, penjelasan mens rea dari Pak Mahfud MD. Sepertinya Pak Mahfud MD juga sudah mendengar statement dari Prof Gayus guys. Dia tadi sudah menyinggung ada prof besar yang mengatakan begini bla 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 begitu ya guys. Itu adalah pernyataan dari Prof Gayus ya. Kemudian disinggung tadi oleh Pak Mahfud MD. Ya kemudian kita lihat ya pendapat dari Bung Rocky. Ternyata kemarin Bung Rocky hadir 3 jam di persidangannya Tom Lembong. Ini dia yang dia tunggu-tunggu. Ini dia yang ditunggu oleh Bung Rocky selama 3 jam di sidang Tom Lembong. Kalau Kapitalis bersalah, dinyatakan salah oleh si hakim, maka si hakim itu komunis. Nah, berarti waktu dia baca itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka diputuskan lah kan begitu. Ya dia ateis ngapain pakai ketuhanan? Kan komunis masih ateis dong. Jadi betul-betul ontologinya kacau, epistemologinya juga rusak itu hanya karena ambisi untuk menghukum. Saya sebetulnya penasaran ini Tom Lembong ini kenapa dia dihukum gitu kan? Maka 3 jam saya ada di situ hanya untuk menunggu mens rea-nya apa. Sampai di ujung nggak ada mens rea-nya tuh. Bahkan pertimbangan Mens rea itu niat jahat. Niat jahatnya tuh. Tetapi kelihatannya ya kenapa dihukum kalau nggak ada mens rea? Kan hukum pidana itu dasarnya ada niat jahat itu. Dan tidak ada niat jahat. Bahkan hakim mengatakan ya tidak akan hartanya nggak akan diambil karena dia nggak ambil keuntungan segala macam. Tapi ada menguntungkan. Yang lucu, Tom Lembong dihukum karena menguntungkan sistem kapitalis. Nah, ini gila nih. Itu artinya seluruh kabinet tuh dihukum dong sistemnya kapitalis kok. Negosiasi apa tarif impor harus dihukum. Sistem kapitalis. Oke, pada akhirnya kalau secara material tidak terlihat niatnya, maka mesti ada elemen terakhir disebut keyakinan hakim. Kan dalam pidana itu yang paling tinggi adalah keyakinan hakim. Nah, yang hakim aja nggak yakin kok. Kan kalau dia yakin dia mesti katakan bahwa ini niat jahatnya. Dia mesti ucapkan, walaupun mungkin absurd, tapi dia mesti terang. Ini dia gimana caranya pidana tanpa mens rea? Oleh karena itu menguntungkan kapitalisme disebut niat jahat tuh. Ya kalau menguntungkan kapitalisme, nilai lebihnya mesti diambil oleh si Tom Lembong. Kan dalam kapitalisme seluruh value itu mesti tiba pada si akumulator. Ya Tom Lembongnya sendiri nggak dapat apa-apa. Kalau kapitalis bersalah dinyatakan salah oleh si hakim, maka si hakim itu komunis.